Katanya KPAI, pendidikan karakter di Barak TNI itu tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak Indonesia. Terus siswa tawuran, mabuk-mabukan, siapa yang ngurusi? Ingat, pemain sepak bola terbaik itu bukan Cristiano Ronaldo, bukan Lionel Messi, tapi penonton yang hanya bisa komen, ngeritik, nendang bola tidak bisa. Ada 4 alasan kenapa Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat membuat kebijakan melaksanakan program pendidikan karakter bagi siswa yang nakal, mabuk-mabukan, suka main gadget, bolos sekolah, ditempatkan di Barak TNI untuk dididik karakternya menjadi lebih baik. Alasan yang pertama adalah, walaupun ini tidak ada dalam undang-undang, tapi Kang Deddy memandang ini adalah sesuatu yang baik, mengambil langkah menanggulangi bagaimana siswa-siswa yang nakal itu betul-betul dibina, betul-betul dipedulikan untuk memiliki karakter yang lebih baik. Karena Kang Deddy yakin sebagai Gubernur Jawa Barat harus peduli terhadap segala kebaikan yang ada di wilayah Jawa Barat. Kang Deddy berpendapat, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal segala sesuatu itu adalah al-ibahah, boleh. Sama tidak ada larangan dalam sesuatu tersebut. Mendidik anak di Barak TNI bersama TNI dan Polri, apakah ada larangan? Tidak ada. Tapi ini bernilai baik, sehingga Kang Deddy tetap melaksanakan dan membuat kebijakan program ini. Seperti, bagaimana hukumnya orang makan? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada larangan orang makan. Tapi makan yang dilarang itu adalah makan yang berlebihan. Sehingga makan yang berlebihan itu karena dilarang, maka tidak boleh. Kalau makan, minum, tidur, itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada larangan. Kan tidak mungkin segala sesuatu yang baik, karena tidak ada larangan, pas dilarang. Jadi Kang Deddy berprinsip, selama tidak ada larangan, kenapa program ini tidak harus dijalankan? Apalagi untuk kebaikan siswa-siswa yang ada di wilayah Jawa Barat. Ini programnya bukan untuk semua siswa, tapi mereka yang suka tawuran, mabuk-mabukan, bolos sekolah, main gadget berlebihan. Itu saja. Yang kedua, Kang Deddy sebagai pejabat eksekutif di negara Indonesia, yaitu sebagai gubernur, berbeda dengan pejabat legislatif, di mana pejabat legislatif itu hanya rapat, buat undang-undang. Pejabat eksekutif itu membuat kebijakan, tapi juga melaksanakan sebuah kebijakan, sebuah program yang ditetapkan. Makanya Kang Deddy tidak perlu banyak rapat, tapi yang penting Kang Deddy memandang ini adalah kebaikan, sehingga Kang Deddy itu melaksanakan, membuat dan melaksanakan program ini. Kang Deddy juga melihat siswa yang tawuran, suka mabuk-mabukan, bertengkar dengan temannya, main gadget berlebihan. Siapa yang peduli terhadap ini? Orang tua, guru BK, kepala sekolah sudah tidak mampu. Sehingga Kang Deddy itu melihat ini adalah sebuah kemungkaran, di mana kemungkaran itu, di mana kejelekan itu harus dicegah dan dihabiskan. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi." Jika kalian melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah, cegahlah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangan, yaitu dengan kekuasaan. Kang Deddy sebagai pejabat eksekutif bisa melakukan ini, tapi tidak bisa dilakukan oleh orang yang hanya bisa komentar, orang yang hanya bisa mengkritik. Dia buat kebijakan tidak bisa, dia melakukan tidak bisa. Oleh karena itu, ini kesempatan besar bagi seorang Kang Deddy yang menjabat sebagai gubernur untuk mencegah dan menghilangkan kemungkaran siswa yang mabuk-mabukan, siswa yang tawuran, siswa yang nakal. Tentunya melalui restu orang tua, tidak semua siswa. Pendidikan karakter di Barak TNI ini adalah program pertama yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, oleh gubernur yang ada di Indonesia. Sebelumnya tidak ada. Dan ingat, ini hanya pendidikan karakter, bukan pendidikan militer. Sehingga Kang Deddy menjadi pelopor, menjadi gubernur pertama yang melaksanakan program pendidikan karakter ditempatkan di Barak TNI. Diharapkan para gubernur yang lain, para pejabat yang lain, para penguasa yang lain yang ada di Indonesia membuat kebijakan yang inovatif, membuat program yang baik untuk kebaikan dan kemaslahatan sebuah daerah yang dipimpinnya. Sehingga Kang Deddy itu bukan hanya orang baik, tapi juga membuat orang baik. Itulah yang dikatakan soleh, orang baik, musleh, menyebar kebaikan. Kang Deddy baik, tapi Kang Deddy juga ingin menyebar kebaikan dengan program pendidikan karakter siswa yang nakal ditempatkan di Barak TNI.
Yang keempat adalah, ternyata setelah Kang Deddy silaturahmi dan minta pendapatnya Menteri Hak Asasi Manusia, ini bukan pelanggaran HAM. Kenapa? Karena di sana siswa itu tidak dididik militer. Mereka diawasi, makannya diawasi, jadwalnya diawasi, kegiatannya diawasi, tidak dilatih perang, tidak dilatih megang senjata, tidak dilatih berhadapan dengan musuh. Malah katanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini menyalahi prinsip-prinsip perlindungan anak Indonesia. Mana yang menyalahi? Coba, siswa yang nakal, siswa yang tawuran, mabuk-mabukan, minum keras, siapa yang peduli? KPAI kemana? Mereka hanya bisa komentar, mereka bisa hanya beropini, mereka hanya bisa berpendapat. Mereka tidak buat program untuk melakukan dan mencegah siswa-siswa yang nakal tersebut. Ingat, setiap program dan kegiatan itu mesti jauh dan tidak mungkin sempurna. Oleh karena itu, biarkanlah Kang Deddy Mulyadi melaksanakan program baik ini untuk kebaikan wilayah Jawa Barat dan semoga ditiru oleh gubernur-gubernur yang lain. Ketika program ini sudah berjalan, mesti akan butuh dan perlu yang namanya evaluasi. Bagaimana mau evaluasi kalau programnya belum dijalankan? Dijalankan dulu, baru evaluasi, perbaikan. Maklum banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena ini program yang pertama kali dilakukan oleh Kang Deddy, sehingga kritik boleh, saran boleh, tapi untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. KPAI ngapain saja dari kemarin? Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika konten ini dirasa manfaat. Terima kasih.